Nah ini bun, hati-hati ya, karena pelakor itu lihai untuk mencari celah ya, dan memanfaatkan kekurangan istri demi bisa menguasai hati suami bunda. Jadi simak penjelasan lengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Beberapa waktu lalu ada klien saya yang datang ke kantor dan ikut bimbingan saya. Karena suaminya di sini selingkuh dengan wanita lain yang usianya tuh sebenarnya gak jauh beda dari istrinya. Ya mungkin sekitar 2-3 tahunan aja lah ya. Dan dari segi fisiknya aja itu juga gak beda-beda amat. Tapi ya yang bikin beliau heran yaitu kok suami ini susah banget dilepaskan dari selingkuhannya. Beliau di sini sudah berusaha jadi istri yang baik. Ya, beliau juga sudah berusaha mengingatkan suaminya dari cara yang lembut sampai cara yang keras. Bahkan beliau sudah berusaha meyakinkan suaminya bahwa si pelakor ini tuh punya niat buruk terhadap suaminya. Tapi suami beliau ini itu gak pernah mau mendengarkan dan gak mau percaya. Saking gregetnya nih bun sama suaminya, beliau di sini sampai mendatangi sosok seorang kiai yang ada di tempat beliau. Dan kabar yang saya dengar, suami beliau ini terkena energi pelet yang sangat kuat dari pelakor. Akhirnya di sini beliau menemui saya dan ikut bimbingan saya dalam kondisi putus asa. Ya sudah berusaha mati-matian tapi belum ada hasilnya. Sudah datang ke ustadz, ya, ke kiai, ke orang-orang pintar, ternyata juga belum menemukan solusi yang cocok dengan kondisi beliau. Dan di sini bun, setelah saya pelajari kasusnya lebih dalam lagi, ya sambil membaca kondisi aura suami beliau dan juga si pelakor, nah saya ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, seperti penuturan para ustadz dan kiai yang beliau minta pendapat tadi. Iya, memang dari segi spiritual ada aura yang cukup suram yang menutupi penglihatan dan pendengaran suami beliau. Aura ini itu bisa jadi dari pelet atau guna-guna dari si pelakor seperti yang disampaikan oleh kiai tadi. Atau bisa jadi karena ya efek syahwat dan dosa yang sudah terlanjur pekat. Nah yang kedua, si pelakor ini memanfaatkan salah satu celah dari istri sah dengan menampilkan sisi dirinya yang manja, yang centil, ya agak kekanak-kanakan, dan seolah-olah itu sangat membutuhkan kehadiran suami klien saya. Ketika saya cek ke klien saya, ternyata benar. Dalam chat ya maupun voice note WhatsApp suaminya dengan si pelakor ini sering bilang, "Makasih ya mas, kamu tuh memang sesuatu banget deh buat aku. Aku tuh nggak tahu gimana kalau nggak ada kamu. Makasih ya sayang," dan sebagainya. Ucapan bernada manja semacam inilah yang selama ini dipakai untuk menguasai hati suami klien saya. Ya memang ya bun, yang namanya laki-laki itu kadang suka kalau perempuan tuh sedikit bermanja-manja. Nah kebetulan ketika saya pelajari, si istri ini bawaannya agak serius ya, dan terkesan terlalu mandiri. Ya apa-apa ya selalu dia lakukan sendiri. Sebenarnya gak ada yang salah dengan kemandiriannya ini. Ya kemandirian si istri ini malah bagus ya untuk aura harismanya. Nah tapi karena suami beliau ini egonya juga cukup tinggi, maka dia kurang suka dengan wanita yang terlalu tinggi. Dan kebetulan si pelakor ini lebih manja dan pandai memainkan ego suami klien saya. Karena beliau waktu itu merasa kondisi rumah tangganya udah terlalu darurat begini ya bun, maka beliau memutuskan untuk ikut program bimbingan intensif dengan saya, yang mana di program ini itu saya bekali beliau dengan ijazah amalan wirid menggunakan tasbih karma ar-Rahman, yang insya Allah dengan berkah energi doa dan zikir yang beliau amalkan bisa membantu pengaruh energi negatif dalam diri suami beliau ya, entah yang berasal dari pelet pelakor ya maupun dari aura negatif suaminya sendiri. Di sini saya minta beliau untuk mengamalkan zikirnya selama 2 minggu dan terus melakukan aktivasi dan penyelarasan energi supaya berkah energi zikirnya itu menyatu dalam diri beliau dan membantu menjernihkan aura beliau juga. Nah yang kedua, saya minta klien saya nih bun untuk coba sedikit bermanja-manja dengan suaminya. Tapi beliau waktu itu merasa tidak bisa. Aduh bun, rasanya kok berat ya. Banyak hal yang harus saya pikirkan. Saya harus kerja. Ya, saya masih ngurus anak-anak, ngurus suami, ngurus rumah. Jadi bawaannya saya tuh cenderung serius bun. Apalagi watak saya aslinya ya kayak begini, serius kayak gini. Jadi kalau disuruh meniru cara pelakor itu ya, aduh saya susah bun. Oke,
Lalu Bun, saya bilang ke beliau, mungkin saat ini Bunda kesulitan karena urusan dan beban pikiran Bunda sedang banyak-banyaknya ya. Ya, saya bisa lihat dari pancaran aura Bunda. Nah, sekarang ini yang Bunda butuhkan adalah waktu untuk diri sendiri. Coba Bunda delegasikan sebagai tugas Bunda ke orang lain. Misalnya nih, sehari 2 hari Bunda nggak masak. Ya, beli di luar Bun, sesekali. Nah, urusan rumah nih Bun, Bunda coba cari asisten rumah tangga yang nggak permanen. Dan untuk sementara waktu, selama sehari, 2 hari, atau 3 hari, Bunda me time ya. Sambil Bunda ingat-ingat kembali perjalanan rumah tangga Bunda dengan suami Bunda. Nah, di situ Bunda bisa bangkitkan momen bulan madu ketika awal menikah dulu. Dan ya silahkan, nanti Bunda hadirkan kembali rasanya ketika baru menikah. Ada rasa gembira, ada rasa bahagia yang dirasakan wanita menemukan laki-laki yang dicintai. Di situ Bunda bangkitkan dan kuatkan perasaan itu, Bun. Lalu dengan perasaan semacam ini, Bunda mulai sedikit mengubah pembawaan Bunda agar sedikit lebih terkesan manja di depan suami. Klien saya ini mengangguk ya, memahami arahan saya. Dan saya harap beliau juga bisa menjalankannya dengan baik. Dan kita doakan ya Bun agar beliau diberikan kemudahan dalam mengambil kembali hati dan kesetiaan suaminya. Baik, itu tadi Bun tips yang saya berikan kepada klien saya. Dan kalau Bunda punya pengalaman serupa, jangan ragu ya untuk bisa berkonsultasi dengan saya dengan mengikuti konseling atau program bimbingan intensif bersama saya. Karena saya yakin Bun, setiap istri punya kondisi rumah tangga yang berbeda-beda dan butuh penanganan khusus yang sesuai dengan kondisi rumah tangganya. Jadi Bunda bisa langsung saja menghubungi Mbak Dinda di link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Baik, saya Bunda Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.